Sementara saudara di belakang, Mesir masa lalu dan ketakutan itu terus mengejar dengan langkah kaki yang terdengar semakin keras. Dalam situasi terjepit seperti ini, biasanya kita hanya bisa diam terpaku. Kita merasa bahwa jalan kita sudah tertutup rapat. Kita ingin mundur, tetapi itu tidak mungkin. Kita merasa kita tidak punya jalan lagi. Saudara yang terkasih, kondisi terjepit inilah yang sebenarnya ini menjadi latar belakang perjumpaan luar biasa antara Allah dan umat Israel di tepi laut Teberau. Dalam kondisi yang terjepit. Tetapi saudara, seringkali kita ini salah fokus. Ketika kita ada dalam kondisi yang terjepit, kita menunggu agar laut itu terbelah. Laut itu harus terbuka dulu baru kita mau melangkah. Artinya bahwa harus ada jalan keluar dulu. Kita harus lihat ada jalan keluar baru kita bisa pergi untuk melakukan itu. Padahal Bapak Mama Saudara, Tuhan justru meminta sesuatu yang sebaliknya. Dalam bacaan kita ayat yang pertama, ayat 15, Tuhan memberikan teguran yang mengejutkan kepada Musa. Tuhan bilang, kenapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara, kalimat ini menyadarkan kita bahwa doa bukanlah pelarian untuk diam di tempat. Kita bilang doa adalah nafas hidup. Kita selalu berdoa. Tetapi saudara, jangan pakai doa sebagai pelarian untuk kita duduk diam di tempat. Kita bilang, saya sudah berdoa. Jadi biar mau nanti lihat Tuhan membuat apa. Saudara, doa itu adalah bahan bakar untuk kita mulai bergerak maju. Artinya bahwa ada waktu untuk kita berlutut, tetapi ada waktu juga untuk kita berdiri dan melangkah. Masalah kita sering bukan karena kita kurang berdoa, tetapi berdoa tanpa mau bergerak. Kita meminta Tuhan untuk membuka seluruh jalan bagi kita. Tuhan harus buka jalan dulu, baru saya bisa melakukan. Tuhan buka jalan dulu, baru saya taat. Padahal saudara, firman Tuhan jelas. Tuhan bilang berangkat. Musa bilang kepada umat Israel berangkat. Dan saudara, ini perintah yang tentu kalau kita ada pada situasi itu, kau bilang mau berangkat di mana? Ini di depan, di laut Teberau. Di belakang di pasukan Mesir sudah menanti dengan alat perang yang lengkap. Kau tahu pakai apa? Ini mau berangkat di mana? Apakah kita harus kembali? Dan otomatis kita harus kembali ke Mesir untuk menjadi budak. Lalu kalau kita berangkat menuju ke depan, pasti kita akan mati konyol. Tetapi saudara, itulah perintah dari Tuhan, berangkat. Kenapa kau berseru-seru kepadaku, berteriak-teriak? Artinya kenapa bosannya berdoa saja, tetapi sonde ada langkah apapun. Langkah iman itu tidak dilakukan. Saudara, Israel disuruh berjalan ketika laut belum terbelah. Ini artinya mereka diminta untuk percaya sebelum melihat. Percaya dulu. Tuhan sudah perintah dan percaya, kemudian lakukan. Bapak Mama Saudara yang terkasih, Minggu Sengsara mengingatkan kita bahwa Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi Yesus melangkah menjalani salib. Yesus melangkah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Saudara, mungkin hari ini
Ada kita yang sedang terjebak dalam ketakutan. Firman Tuhan bilang, lakukanlah bagianmu dalam ketaatan. Tuhan akan melakukan bagiannya dalam kuasa-Nya. Ketaatan Tuhan Yesus untuk terus melangkah itulah yang kemudian membuka jalan bagi mujizat yang paling besar dalam sejarah manusia. Bapak, Mama, Saudara, mari kita lihat pola dalam teks Keluaran ini, pola dari Tuhan. Tuhan bilang, Musa, suruh itu bangsa Israel berangkat. Lalu angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu, taruhlah tanganmu di atas air dan belahlah laut itu. Bapak, Mama, Saudara, dan ketika Musa melakukan itu, mulailah bangsa Israel melangkah. Dasar laut itu mengering. Artinya, saudara, kita lihat dari pola ini, ada proses, ada waktu, tetapi pun juga ada ketegangan di sana. Tuhan berproses bersama dengan umatnya, dan juga ada waktunya Tuhan untuk Dia melakukan dengan kuasa-Nya. Tetapi ketika Dia melakukan dengan kuasa-Nya, tetap ada ketegangan di sana. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, artinya bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang bukan tanpa rasa takut. Kita beriman, tetapi juga kadang-kadang dalam iman kita punya rasa khawatir, punya rasa takut. Tetapi saudara, itu bukan berarti bahwa kita tidak kuat iman. Beriman tetapi ada rasa takut, itu wajar, itu manusiawi. Iman yang berani melangkah meskipun kotong takut, meskipun kaki gemetar, karena di kiri dan kanan kita masih ada tembok air yang mengancam. Itu yang dialami oleh orang Israel. Ketika jalan itu terbuka di laut, bukan berarti bahwa mereka melangkah dengan sukacita. Dong melangkah juga dengan penuh ketakutan. Karena jangan-jangan pasti kalau sudah sampai di tengah laut baru air itu tertutup dan kita tenggelam mati. Jadi saudara, meskipun ada jalan keluar, tetapi ada ketegangan di situ. Namun iman yang sejati adalah iman yang berani untuk terus melangkah, walaupun kaki kita gemetar. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi saudara, ada satu hal yang paling menyentuh dari teks ini. Kalau kita baca di ayat ke-19, ketika tiang awan berpindah ke belakang orang Israel, waktu Tuhan Allah memerintahkan kepada Musa, Musa belum melakukan itu. Ini baru perintah saja. Tetapi di ayat 19 bilang, malaikat Tuhan yang awalnya ada di depan pasukan Israel kemudian bergerak, tiang awan itu bergerak untuk menuju ke belakang. Saudara, ini apa artinya? Artinya bahwa Tuhan sudah perintah Musa, di depan itu aman, dan Tuhan berjaga-jaga di belakang kita. Tuhan berjaga-jaga di belakang umat Israel, karena Tuhan tahu kotok ini biasa menoleh ke belakang. Tuhan tahu bahwa kita takut pada kuasa masa lalu. Kita selalu takut pada berbagai persoalan masa lalu. Kita takut jangan-jangan Mesir dalam tanda kutip menarik kita kembali untuk ada pada dosa masa lalu, menjadi budak kembali. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu bahwa kita takut kalau Mesir menarik kita kembali pada perbudakan, pada dosa, pada kecanduan.
pada kepahitan hidup. Dan saudara, ketika saya membaca dan saya coba memahami ini, saya dapat di ayat yang ke-19 betapa luar biasanya. Sebelum Musa melakukan itu, sebelum dia membelah air, Tuhan sudah terlebih dahulu menggerakkan tiang awan itu untuk dia berjaga-jaga di punggungnya bangsa Israel. Dia berada di antara Israel dan musuh Mesir. Itu artinya bahwa Israel betapa mereka terlindungi. Saudara, dari perenungan ini, jangan pernah takut dalam persoalan hidup, dalam ketakutan, kecemasan, karena Tuhan sudah punya strategi. Dia sudah terlebih dahulu untuk menjaga kita, mengelilingi kita. Tinggal bagaimana kita percaya atau tidak. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, di minggu sengsara ini, saudara dan saya diingatkan bahwa Tuhan Yesus, dia menanggung semua kecaran murka itu di atas kayu salib. Tuhan Yesus memposisikan dirinya di antara kita dan maut, supaya kita bisa berjalan bebas menuju tanah perjanjian. Artinya bahwa keselamatan kita itu bukan karena kita kuat berlari. Israel bisa selamat bukan karena mereka kuat berlari, tetapi karena Tuhan berdiri di belakang kita. Tuhan buka jalan di depan dan dia berdiri di belakang umat Israel. Dia menahan apapun yang berusaha menghancurkan kita. Itu juga yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Dia berdiri antara saudara dan saya dan maut. Pengorbanannya menyelamatkan saudara dan saya. Dan saudara, pada akhirnya setiap jalan yang Tuhan buka dan setiap laut yang dia belah dalam hidup kita ini, itu bukan untuk kenyamanan ego kita semata. Ketika orang Israel sampai di seberang dan melihat musuh mereka tidak lagi berdaya, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Saudara, dalam pasalnya ke-15, di situ menunjukkan, bahkan ayat yang terakhir dari bacaan kita mengatakan bahwa orang Israel percaya kepada Allah dan Musa. Lalu ada penyembah, ada sujud penyembahan kepada Allah dan mereka memuliakan Tuhan. Kekasih Tuhan, begitu pula dengan pergumulan kita hari ini. Setiap pertolongan yang kita terima, setiap pintu yang terbuka di tengah kebuntuan hidup kita, tujuannya hanya satu, supaya kita menjadi kesaksian yang hidup bahwa Tuhan itu nyata dan berkuasa. Oleh karena itu, Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, jika hari ini saudara merasa sedang berdiri di tepi laut kebuntuan, janganlah menoleh kembali ke Mesir, atau jangan menoleh kembali kepada masa lalu yang penuh dengan belenggu. Dengarlah suara Tuhan yang berbisik di minggu ini. Berangkatlah. Sebagaimana Tuhan katakan kepada umat Israel, berangkatlah. Jangan biarkan ketakutanmu akan hari esok membuat engkau lupa akan kasih setia Tuhan di masa lalu. Laut Teberau adalah bukti bahwa bagi Allah tidak ada kata tamat sebelum dia sendiri yang mengatakannya. Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, jika hari ini relasi kita sedang tidak baik, relasi kita sedang mengalami keretakan dengan siapa saja, kalau Tuhan bilang kepada Israel berangkat, itu artinya melangkah. Maka saudara dan saya juga melangkahlah untuk meminta maaf dan sebaliknya melepaskan pengampunan. Jika hari ini kita berada dalam posisi ekonomi yang morat-marit, ekonomi yang buntu, melangkahlah dalam tanggung jawab yang jujur, kerja keras yang setia. Jika hari ini jiwamu mengalami kelelahan,
Saudara, melangkahlah untuk mendekat salib Kristus. Sebab di setiap langkah ketaatan, di sanalah nama Tuhan dimuliakan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel semata-mata agar supaya manusia tahu, musuh tahu, bahkan Israel tahu bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa dan Dia patut dimuliakan. Maka ketaatan saudara dan saya itu pun juga untuk memuliakan Tuhan. Minggu sengsara yang kedua ini memanggil saudara dan saya untuk berhenti menjadi penonton mujizat. Dan saudara, mari kita mulai menjadi pelaku ketaatan. Jangan hanya menjadi penonton lalu kita bilang, wih di sana ada mujizat. Tetapi mujizat itu juga bisa terjadi dalam diri saudara dan saya. Dan itu membutuhkan sebuah ketaatan. Marilah menjadi pelaku ketaatan supaya mujizat itu pun juga terjadi atas hidup saudara dan saya. Laut mungkin belum terbelah sepenuhnya hari ini, tetapi ingatlah, Tuhan sudah mengatur posisi untuk menjaga saudara dan saya. Sebelum laut terbelah, Dia sudah atur posisi untuk ada di punggung kita, menjaga kita, untuk kita tidak mendapatkan kehancuran dari setiap sisi. Tuhan selalu ada menjaga saudara dan saya. Dia menyediakan jalan, dan Dia bukan hanya menyediakan jalan, tetapi Dia juga adalah sang jalan itu sendiri yang akan mengantar saudara dan saya sampai ke seberang demi kemuliaan namanya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan. Dia menyediakan jalan di saat jalan itu tidak ada. Dia menyediakan air di padang gurun yang bagi kita mustahil di padang gurun ada air, tetapi Dia menyediakan itu bagi kita. Tuhan sanggup dan Tuhan mampu dalam setiap persoalan hidupmu. Tuhan memberkati kita. Amin.